Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin berbagi tentang edukasi struktur market ya, dengan membahas teknik market struktur. Maka kita jauh lebih bagus nanti jika kita kombinasikan metode market struktur ini dengan candle-candle CP1 ataupun dominant break atau bahkan EL6 ya, di level-level entry Fibonacci ya. Mudah-mudahan nanti akan jauh lebih baik untuk sahabat-sahabat trading analisa menganalisa di kedepannya ya. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan dengan market struktur terlebih dahulu ya. Market struktur itu ada dua. Yang pertama major trend ya, atau bisa dibilang dengan external trend ya, external market structure ya. Yang kedua internal ya, internal atau bisa dibilang dengan minor trend ya, atau bisa dibilang dengan minor trend. Nah, di sini kita harus benar-benar membedakan ya, tipe kita itu ada di mana ya, karena ini juga menentukan dengan style trading sahabat trading analisa ya. Jika yang digunakan dengan major trend, maka ini berpotensi tipe teman-teman itu bisa mengambil swing trade ya, mengambil swing trading. Jika yang dianalisa itu minor trend atau internal, itu bisa jadi intraday ataupun scalping seperti itu ya. Tapi tentu kita tetap berpacu pada dua struktur ini ya, major trend ataupun internal trend atau minor trend ya, seperti itu. Nah, di sini jika kita lihat ya, di sini trend bullish ya, dia membuat high low ya, higher low ya, seperti itu ya, dan seterusnya ya. Dan di sini juga terbilang tren sedang melakukan kenaikan, dan di sebelahnya sini juga kebalikannya ya. Di sini ada struktur low ya, lalu high, lalu membuat low, high ya, seperti itu aja, lebih mudah ya. Nah, oke. Nah, struktur seperti ini tentu jika kita sudah melihat tren seperti ini, tentu kita hanya berpacu atau mengacu kepada entry buy ya, hanya mengacu pada entry buy ya. Meskipun ada retest atau pullback, ini sangat tidak disarankan ya. Lebih baik kita mencari atau bersahabat dengan trennya ya, karena kita tahu trennya sedang bullish. Nah, sedangkan di sebelah sini trennya sedang bearish, maka kita wajib mencari titik entry untuk open posisi sell ya. Jadi tidak dianjurkan untuk mengambil pullbacknya atau retrace-nya ya, menurut saya seperti itu. Tapi tergantung dengan style trading teman-teman ya. Jika teman-teman itu stylenya itu scalping ya, bisa saja mengambil. Sedangkan ini adalah trend major ya atau eksternal ya, teman-teman bisa mengambil retestnya untuk kenaikan ini ya. Tapi ingat, itu juga sangat berisiko menurut saya. Lebih baik menurut saya itu bersahabat dengan major trend ya, lebih baik bersahabat dengan arah trend ya, seperti itu. Jadi kita menunggu open posisi sell jika trennya sedang bearish ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami ya. Dan untuk internalnya itu biasanya market berada di area sini ya, berada di area sini. Ini membentuk internal ya. Di struktur ini biasanya market juga membentuk internal seperti ini ya. Biasanya dia membentuk seperti itu ya. Pullback pun juga biasanya dia juga membentuk internal struktur ya, seperti itu. Misal seperti ini ya, dia membentuk pullback seperti ini ya. Jadi di dalam eksternal ini ada yang namanya internal struktur ya, biasanya dia membentuk struktur seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Nah, cara mengetahui
struktur ini valid dan tidaknya, tentu saya akan memberikan tutorialnya ya, atau edukasinya. Nah, di sini saya sudah membuatkan ya sedikit ini yang downtrend ataupun yang uptrend ya. Tapi ini masih ilustrasi dengan struktur ya, belum ke candlesticknya. Nanti kita akan coba langsung di candlesticknya supaya sahabat-sahabat trading analisa lebih memahami tentang market struktur ini ya. Market struktur ini sekarang juga sudah banyak berkembang ya. Basicnya itu sebenarnya di market struktur ataupun SNR, SND ya. Tapi sekarang sudah berkembang mulai dari metode SMC ya, ITC ya. Itu sangat bagus, para senior-senior, para master-master ya membuat analisa sedemikian rupa. Itu sangat bagus jika teman-teman bisa mempelajarinya dan mengkombinasikan dengan setup entry level Fibonacci, itu jauh lebih bagus ya. Nah, cara mengetahui market struktur yang valid atau tidak valid, pertama ya, jika market strukturnya itu seperti ini ya, yang valid itu wajib break. Umpama ini tren sedang melakukan penurunan ya, tren sedang melakukan penurunan. Nah, di sini dia melakukan pullback atau retest, lalu melakukan penurunan lagi, dia melakukan penurunan dan membuat low baru ya, membuat low baru. Nah, ini sekarang dia break high sebelah kirinya ya, high sebelah kirinya yang terdekat, maka ini bisa dikatakan menjadi low valid ya. Ini bisa dikatakan menjadi low valid ya. Untuk pembahasan eksternal dan internal nanti ya. Tapi sekarang pembahasan dengan yang valid dan yang belum valid ya, seperti itu. Jadi ini menjadi low valid ya. Jadi market seperti ini dan seperti ini ya. Bisa saja jika major trend downtrend ya, jika major trend dia melakukan downtrend, maka ini ya bisa saja seperti ini ya. Ini internalnya seperti itu ya. Jadi jika ingin membuat low valid, maka wajib break high di sebelah kirinya yang terdekat seperti ini ya, wajib break high sebelah kirinya yang terdekat. Sedangkan untuk yang high valid ya, itu kebalikannya ya. Yang high valid tentu wajib break low sebelah kirinya yang terdekat ya, seperti itu. Maka ini sudah bisa dikatakan menjadi high valid ya. Jika seperti ini, maka dia tidak mampu break sini ya, maka ini dikatakan belum valid menjadi high. Tapi yang ini sudah mampu break, maka bisa dikatakan dengan high valid. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan untuk low valid dan high valid. Nah, sekarang kita bahas tentang reversal ya, tentang reversal. Nah, di sini sudah saya buatkan ya, di sini membuat high low ya, high low dan new high dan low ya. Dan ternyata low yang ini mampu break ini ya, dia mampu break, maka ini indikasi untuk menjadi high valid dan mampu break low yang valid ini ya. Katakan ini yang valid semua ya, katakan higher high higher low ini valid semua. Maka jika yang sudah valid seperti ini mampu di break, tren akan berbalik arah menjadi downtrend ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita bahas tentang reversal, yaitu jika ini valid ya, umpama ini semua valid, low dan high-nya ini valid semua, dan kevalidan itu di break, maka ini menjadi valid, tren akan berubah menjadi downtrend, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami ya untuk reversalnya ya, seperti itu ya. Jadi sekarang kita bisa pindah ke line chart ya, kita bisa pindah ke langsung ke marketnya ya. Di sini coba saya cari ya, di sini sampai sini saja ya, kita lihat. Nah, di swing terbawah saja kita mulai analisanya ya. Oke. Nah, jika dilihat seperti ini ya, ini adalah swing terbawahnya ya, shadow ini adalah swing terbawahnya, dan ini sudah mampu break low, break high terdekat, maka
strukturnya bisa seperti ini ya, strukturnya itu bisa seperti itu. Nah, sedangkan ini ya, jika mau menjadi high yang valid harus break low di sebelahnya, tapi di sini tidak mampu break, malah dia break ke atas, maka yang ini menjadi gagal untuk menjadi high. Dan di sini high yang kedua, calon high seterusnya ya, maksudnya calon high berikutnya adalah yang sebelah sini ya. Oke, setelah itu coba saya kasih garis trendline ya di sini. Nah, seperti ini, karena ini mampu break high di sebelah sini ya, seperti itu. Dan sekarang market melakukan penurunan ya, dan tentu low sebelahnya itu berada di sini ya, di sini. Jika kita lihat ini candle bullish ini, shadownya ya, coba dilihat shadownya ya, ini membuat struktur ya seperti ini. Nah, seperti ini ya, jadi ini menjadi low, struktur low ya, tapi ini adalah internalnya ya, ini adalah internalnya. Jadi market itu internalnya itu seperti ini ya, ini adalah internalnya. Sedangkan eksternalnya yang saya kasih garis trendline biru ini ya, dan yang ini adalah internalnya ya, atau minor strukturnya. Nah, sekarang setelah kita melihat ini mampu di break, maka ini menjadi valid high ya, menjadi valid high. Kita bisa gunakan trendline seperti ini ya, seperti ini. Apalagi ini yang terlihat jelas ya, ini terlihat jelas low-nya ya, maka jauh lebih bagus seperti itu ya. Jadi trendline-nya seperti ini ya, struktur major trend-nya itu seperti ini ya. Ini yang saya gambarkan, yang saya beri contoh di sini adalah major trend ya. Nanti untuk minor trend bisa di video berikutnya ya, supaya tidak kepanjangan. Nah, di sini jika kita lihat untuk swing high sebelah sini ya, di sebelah kirinya ini swing high terdekat itu adalah ini ya. Ini wajib di break jika ini ingin menjadi low valid ya, seperti itu. Nah, di sini mampu di break, maka ini sudah menjadi low valid ya, menjadi low valid. Maka kita bisa menaruh garis trendline seperti ini ya. Sementara kita bisa menaruh garis trendline seperti ini ya. Tapi market terus melakukan kenaikan ya, sampai di sini dia melakukan kenaikan lagi ya. Jadi trennya masih benar-benar bullish. Nah, di sini dia melakukan penurunan, tapi di bawah sini tidak ada, di sebelah kirinya ini tidak ada struktur minor low ya. Di sini tidak ada struktur minor low-nya. Jadi ini high-nya gagal, kita pindah ke high berikutnya. Nah, di high berikutnya ini pun juga demikian ya, dia gagal mengambil low ini, maka kita tarik lagi sampai di atas ini ya, kita tarik lagi sampai di atas ini ya. Di sini, sementara di situ ya, di sini juga masih gagal, maka kita tarik lagi di atas ini ya, seperti itu. Oke, kira-kira di sinilah ya. Nah, sekarang yang terdekat low-nya, internalnya itu adalah ini ya. Nah, seperti ini. Maka ini sudah menjadi valid, menjadi high karena sudah break internal low ini ya, atau minor low itu. Nah, maka kita sudah bisa mengambil garis trendline seperti ini ya, mengambil garis trendline seperti ini ya, misal seperti ini. Nah, di sini market melakukan penurunan lagi ya, lalu dia melakukan kenaikan dengan break internal ini, maka ini sudah menjadi valid. Nah, seperti ini, dia mampu break ini ya, tapi ingat ini masih dibilang dengan minor struktur atau internal struktur. Jadi calon ini juga masih dibilang minor ya, calon
low itu masih dibilang minor, belum major low. Jika ini ingin menjadi major low, maka dia wajib break high major ya. Jika dia ingin menjadi major low, dia wajib break major high ya. Di sini dia tidak mampu ya, maka ini masih dibilang calon major low ya. Jadi kita tunggu sampai dia membreak. Nah, di sini sudah mampu break. Nah, jika dia sudah mampu break major ini, maka ini sudah bisa dikatakan dengan major low ya, seperti itu. Saya kasih garis trendline seperti ini ya. Nah, di sini dia mampu break ya, sementara saya taruh di situ ya. Nah, ini sudah mampu break, maka ini menjadi major trend atau low major ya, menjadi major low seperti itu, atau external low-nya. Nah, sekarang seperti tadi lagi ya, apakah ini menjadi struktur minor low ya? Apakah ini menjadi struktur minor low? Jika kita lihat ya, coba dilihat di sini dengan sama ya. Ini menurut saya ini ya, candle ini masih belum membentuk struktur minor low ya. Ini masih belum membentuk minor low. Kenapa? Karena jika kita lihat di sini ya, di sini coba lihat, ini swing low ya, dan di sini sejajar, swing low-nya ini terjajar ya. Ini candle dua ini sejajar, jadi ini strukturnya masih seperti ini ya, masih naik seperti ini. Maka ini bukan struktur V ya, bukan struktur V ya. Jika kita lihat di bawah ya, sampai sini ya, ini terus shadow ini ya, terus candle dua ini dan ini strukturnya masih bullish, tidak ada struktur V ya, seperti itu. Maka ini bukanlah low minor. Kita bisa pindah lagi di sini ya, karena dia tidak mampu break yang ini ya, ini tidak mampu break yang sebelah sini. Kita pindah di situ ya. Jadi kesimpulannya, calon ini gagal menjadi high valid karena mampu di break, atau dia tidak mampu break ini, maka ini gagal menjadi high. Maka kita pindah ke sebelah kirinya lagi ya, seperti itu seterusnya ya, cara kita mencari struktur yang valid. Nah, setelah itu jika kita lihat struktur low minornya atau internalnya itu berada di sini, dan ini mampu di break, maka ini menjadi high valid ya, menjadi high valid. Nah, setelah menjadi high valid, di sini market terus break ya, di sini dia tidak ada high minor ya, di sini juga tidak ada high minornya sekarang di sini ya, yang awalnya di sini sekarang menjadi di sini. Oke. Nah, ini adalah low terbawahnya di sini. Jika kita lihat, coba saya kasih garis horizontal ya, ini adalah high internalnya ya, dan ini sudah mampu di break. Maka di bawah sini tadi menjadi low valid internal ya, masih belum major, masih belum eksternal, karena dia masih belum break yang eksternal ya. Ingat, dia masih belum break yang eksternal ini, maka ini dikatakan dengan low valid yang minor. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Nah, setelah itu dia malah break. Jika kita lihat di sini ya, dia malah break high mayornya, high majornya. Dia mampu break high majornya atau eksternalnya, maka ini menjadi valid low eksternal ya, dia menjadi valid low eksternal. Kita sudah bisa menandai karena dia sudah menjadi valid low eksternal ya. Sementara kita taruh di sini ya, kita lihat di sini low internal yang terdekat dan mampu di break, maka
ini menjadi high yang valid internal ya, sementara ini menjadi high yang valid internal. Jika jika ini nanti mampu break ini eksternal, maka ini bisa dikatakan dengan high eksternal. Jika ini juga mampu di break dengan eksternal, jika market dia naik, maka ini juga bisa dikatakan dengan eksternal. Intinya yang eksternal harus mampu break yang eksternal ya, seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan sampai di sini sudah paham. Setelah itu ya, di sini langsung saja ya saya singkat ya. Jika kita lihat ini high pertama ya tidak mampu di break ya, maka tren berpindah ke sini ya, berpindah ke sini, dia malah mampu break ini low yang itu, maka high yang ada di break adalah ini ya, tapi justru dia malah melakukan penurunan lagi, tidak mampu break, maka pindah lagi ke sini ya, pindah lagi ke sini strukturnya. Nah, sedangkan pindah di sini high yang harus di break adalah ini ya, high yang harus di break, coba saya besarkan ya di sini. High yang harus di break itu adalah ini ya. Kenapa bukan ini? Kenapa kok bukan ini ya? Karena jika dilihat ini masih bearish ya, candle bullish ini masih di dalam candle bearish ini yang shadownya panjang ini, maka ini bisa dikatakan dengan inside bar ya. Jadi ini masih terbilang masih bearish dan swingnya itu berada di sini, swing high internalnya itu berada di situ, dan ini wajib di break untuk membuat low valid, tapi di sini justru tidak mampu break, dia malah break lagi, maka low ini pindah ke bawah lagi. Nah, sekarang low-nya pindah ke sini ya, kita bisa tandai, kita sudah bisa langsung tandai karena ini sudah menjadi high eksternal ya, karena mampu di break ini, maka kita sudah bisa tandai sementara itu seperti ini ya, sementara seperti ini ya. Tapi ingat ya, ini masih bisa saja turun ya, karena jika kita lihat di sini ya, ini masih belum menemukan low yang valid ya, market ini masih belum menemukan low yang valid, mulai dari internalnya pun juga masih belum menemukan low yang valid ya. Dari internal dia belum menemukan low yang valid. Jika dia ingin menjadi low yang valid, tentu di sini dia harus break ini, harus mampu break swing ini ya. Jika dia mampu break, maka ini bisa dikatakan menjadi low valid internal ya, low valid internal ya, seperti itu. Jika dia ingin menjadi low valid eksternal, tentu nanti ya akan jauh lebih panjang ya. Jika dia ingin menjadi low valid eksternal, tentu low ini ya, misal ini seperti ini ya, dia mampu break ini ya, dia mampu break ini, lalu dia membuat bos lagi. Nah, ini bisa dikatakan menjadi low eksternal ya, ini bisa menjadi high internal ya. Jika nanti ini mampu break, ini menjadi low eksternal dan ini menjadi high internal. Tapi jika ini nanti seperti ini ya, lalu break lagi, ini menjadi low eksternal dan ini sudah menjadi eksternal lagi ya, seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami ya penjelasan saya. Jadi intinya di sini eksternal harus break eksternal jika ingin menjadi eksternal valid ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk market struktur kali ini ya, materi market struktur kali ini ya. Jika kurang paham, sahabat-sahabat trading analisa bisa tanya di kolom komentar. Nanti saya usahakan untuk selalu menjawab. Jika saya tahu ya, akan saya jawab tentang market struktur ini ya. Ini kurang lebih seperti metode SMC ya, pada dasarnya itu sama ya, hampir sama. Kita wajib mengenali strukturnya ya. Di sini jika kita lihat strukturnya itu sebenarnya seperti ini ya. Dia membuat, jika kita terapkan di Fibonacci ya, dia membuat membuat high ya, membuat high atau previous high, membuat low ya, lalu membuat new high dan break
low-nya ya, bisa saja dia retest lalu sampai take profit 161 di time frame weekly ya, seperti itu kira-kira. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami tentang market struktur yang saya jabarkan ya. Mudah-mudahan sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.